Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pada hari ini kita kembali bermajlis mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau lahir, bahkan sebelum itu kondisi masyarakat Arab, dan kita sekarang ada pada tempo di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus menjadi salah satu utusan Allah, menjadi Rasulullah, menjadi manusia pilihan, bahkan sampai Allah berikan tanggung jawab untuk berdakwah. Yang dari hasil dakwah beliau secara 3 tahun sembunyi-sembunyi, artinya tidak dibuka secara umum, itu cukup banyak yang menerima dakwah beliau. Di antaranya yaitu para sayyidat, ya, tuan-tuan ataupun tokoh-tokoh Quraisy, ya. Bahasa mudahnya itu yang berduit, orang-orang kaya di bawah ajakan Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam seperti hanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Maka itu semuanya hasil peran dakwahnya Abu Bakar selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita masuk ke tahapan dakwah beliau, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ya, tahun ke-4 berarti kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu dalam bimbingan wahyu, jelas tentunya. Karena itu ketika turun Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Berarti ini lingkupnya bukan hanya keluarga rumah saja, tetapi lebih luas daripada itu, Quraisy, Arab, Mekah. Kemudian tentunya Rasul butuh motivasi. Ya, butuh motivasi. Maka orang sedang di dalam ketaatan, di dalam meniti istiqomah, niku abot, Pak. Ya, memang butuh support, motivasi, makanya butuh sekali kawan, lingkungan, keluarga. Rasulullah keluarga rumah dapat, istri dapat, kawan dapat, Abu Bakar dan semisalnya, tapi lingkungan belum dapat. Oleh karenanya Allah turunkan ayat-ayat terkait dengan susah payahnya para nabi dan rasul zaman dahulu. Itu turunnya kapan? Di saat Rasulullah merasa gelisah, dalam arti piye yo apike, gimana ya dakwahnya, ketompo apa ora. Ya. Itu Allah turunkan, contohnya kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Musa juga nggak langsung mengiyakan
ya, ketika ada tanggung jawab untuk dakwah ke Fir'aun, Musa minta untuk mencari seorang teman, maka diajaklah Harun. Begitu juga Nabi Ibrahim. Peristiwa Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud itu juga Allah turunkan di kasus saat Rasulullah beliau ingin melangkahkan kaki dakwah lebih luas lagi. Karena mirip sekali. Ya, jadi di Babilonia Namrud itu orang yang kaya raya, raja yang mengatur bahkan sampai urusan makanan. Jadi ketika musim paceklik, ketika orang-orang pada datang ke wilayah Babilonia, ya, Babilonia itu sekarang berarti wilayah Irak, ya, Syam sebagian, pokoknya kerutekan itu Iran, Kufah, Basrah. Lah, ketika orang-orang pada antri makan itu, cari boten beras lah zaman semonten apa? Gandum. Ya, gandum. Itu Namrud tanyain satu persatu. Ya, tanya persatu, man rabbuka, man rabbuka. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa pelindungmu? Siapa yang mengatur kamu? Nah, orang-orang yang awam yang butuhnya memang makan. Kalau nggak dapat makan, mereka nggak bakal bisa hidup. Pikirannya hanya cuma makanan dunia. Maka mereka pun menjawab bahwa Robbi Namrud gitu. Ya, Tuhanku adalah engkau Namrud, Tuhanku adalah Namrud. Maka Namrud tambah bangga, tambah sombong. Ya, maka kesombongan itu bertingkat-tingkat memang, dan itu terlatih. Ya, sekarang kemaki, ya bulan depan kemetak, tahun ngarep, apalagi ke Kementus. Ya, memang seperti itu. Namrud awalnya nggak sampai mendakwakan diri kalau dia Rob, Tuhan. Tapi ketika ngetes itu, ayo sopo kei pangan awakmu, sopo sing ngatur uripmu. Kemudian karena ketakutan nggak dapat makanan, maka kemudian orang-orang menjawab Namrud. Maka dia kemudian berbangga. Sampai Nabi Ibrahim pun juga antri untuk mendapatkan makanan, ya, sembakonya itu. Maka ketika Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, man rabbuka? Ya, maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, baru Namrud kaget. Loh, iki sapa iki? Berani-beraninya menjawab seperti halnya bukan seperti halnya masyarakat yang lain. Ya, yang sebelumnya sepakat Tuhan kami Namrud, Tuhan kami Namrud. Ini ternyata menjawabnya Tuhanku, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian ada dialog panjang itu, ya, dalam peristiwa dialognya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kemiripan. Meskipun rububiyahnya orang Quraisy lebih bagus. Karena ketika orang Quraisy ditanyakan man yarzuqukum, siapa yang ngerjekeni kalian, mereka bisa sepakat Allah. Yang memberikan rezeki, yang menurunkan kesehatan, menyuburkan tanah, menumbuhkan makanan, Allah. Cuma mereka nggak mau beribadah kepada Allah satu-satunya. Masih lebih mending. Ya, kalau zaman Namrud jelas orang-orang sudah menuhankan Namrud. Maka ini sebagai motivasi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbekal contoh-contoh kisah-kisah masa lalu, Rasulullah pun berani untuk mendakwahkan Islam ini kepada Bani Quraisy. Ada Bani Muthalib, keluarga dekatnya. Kemudian Bani Abdi Manaf, keluarga dari buyutnya. Tetapi ketika Rasulullah sudah mulai angkat bicara di lingkup Bani ayahnya, pamannya dan buyutnya, itu juga sudah mulai ada sedikit tekanan. Ya, meskipun belum gencar. Masih ada sedikit tekanan, contohnya dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab memberikan
Ya, ocehan-ocehan yang intinya melemahkan dakwah beliau. Dan meminta Nabi itu ya kaya umumi wong ya, seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar sekali kalau beliau bersabda, "Bada al Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam kondisi asing. Ya, memang ora umumi wong saat itu. Umumi nyembah berhala, ternyata ini dakwahnya menuhankan satu Arab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Umumnya bersumpah bernazar dengan Lata Uzza, ini bersumpah bernazar hanya kepada Allah. Umumnya biasa memakan harta riba, biasa menghalalkan prostitusi, ya, hasil dari prostitusi, maka Rasulullah melarang itu. Maka asing memang. Rasulullah pun kemudian mengaitkan, dan Islam kelak di akhir zaman akan kembali asing. Ya, seperti hanya zaman sekarang, Mas. Ya, yang berusaha istiqomah terhadap syariat Allah dan Rasulnya dicap wong sing ora umumi. Ya, umume wong ra nang masjid iki nang masjid. Umume wong ra kajian, lagi kok kajian. Asik. Ya, maka Rasulullah telah memberikan motivasi fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, orang-orang asing adalah orang-orang yang istiqomah, ya, ahlus shalah di tengah-tengah ahlil fasad, orang-orang baik di tengah orang-orang atau lingkungan yang buruk. Rasulullah baik di lingkungan yang masih banyak kemusyrikan. Hasil ocehan-ocehan Abu Lahab tidak memudarkan semangat beliau, sampai suatu malam turunlah firman Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hei Muhammad, fasda bima tu'mar. Sudah sekarang kamu harus menyerukan dan mendakwahkan apa yang diperintah oleh Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan engkau diminta untuk berpaling. Artinya gak usah ngereken orang-orang musyrik ngomong apa wae, gak usah direken. Yang penting dakwahkan kalimat Allah yang maha tinggi ini. Maka di subuh hari Rasulullah naik Bukit Sofa. Ya, beliau menaiki Bukit Sofa. Dan ini semuanya, berita ini mutawatir. Artinya riwayatnya banyak sekali. Bukhari menuliskan, ya, kemudian Muslim juga menuliskan. Rasulullah berteriak, ya, di waktu pagi itu, ya sobaha, ya sobaha, ya Bani Adi, wa ya Bani Abbas, wa ya Quraisy. Ya. Hei orang-orang yang hidup di pagi hari ini, dari suku-suku Adi, dari suku-suku Abdi Manaf, dari suku Quraisy, disebut sukunya satu-satu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah bangun, kumpullah kalian di sini. Rasulullah di atas Bukit Sofa, maka orang-orang berbondong-bondong mengitari Bukit Sofa. Ketika sudah bertajamuk atau berkumpul itulah Rasulullah kemudian bertanya sesuatu. Rasulullah masih tanya sesuatu yang mustahil. Riwayat yang pertama beliau tanya seperti ini, jika dari balik Bukit Sofa ini, dari bebatuan ini meletek kemudian lahir unta, kalian percaya atau tidak? Ya, ini kan mustahil. Mosok unta lahir dari watu kan tidak mungkin. Tetapi orang-orang Quraisy yang di bawah mereka menjawab, majarabna fika kadziban. Kami belum pernah mengetahui engkau itu berusaha bohong. Berarti Nabi betul-betul al-amin, dipercaya. Percaya. Sampai Rasul bercerita kalau sampai ada batu keluar lahir unta, orang-orang aja percaya. Kemudian dalam riwayat yang lain, apa pendapat kalian
kalau di balik Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda. Yang pasukan berkuda ini siap untuk menerjang dan menerkam kalian. Artinya orang Quraisy saat itu nggak siap berperang. Tapi kalau ada dari Bukit Sofa pasukan, ya kira-kira percaya atau tidak? Artinya mereka udah siap-siap mati kalau benar ada pasukan menyerang. Lagi-lagi mereka menjawab, majarabna fika kadiban. Kami belum pernah ya mendapatkan pengalaman kalau kamu itu berdusta. Kami percaya. Berarti sudah dapat kepercayaan. Ya, diomong waktu meletek metunto, pasukan ribuan siap menerjang Mekah, percaya. Maka kemudian Rasul menyampaikan, sesungguhnya aku adalah pilihan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah utusannya. Aku adalah mungdzirul qaum, penyeru untuk kaumku, yang mengkhabarkan tentang surga, nikmat-nikmatnya, dan tentang neraka, siksa-siksanya. Maka aku berdakwah di jalan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalian mengimani Allah, supaya kalian mengimani bahwa aku itu utusan Allah. Artinya mulai dakwah tauhid disuarakan langsung oleh Rasulullah di atas Bukit Sofa. Maka ketika Rasulullah mendakwahkan kalimat Allah ini, ya, supaya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, surga, neraka, maka salah satu dari yang hadir dan ternyata itu pamannya langsung, yaitu Abu Lahab, berteriak dengan keras, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana. Engkau kumpulkan pagi-pagi, ya, masih waktu-waktu habis subuh ini di Bukit Sofa hanya untuk mendengar bualanmu, hanya untuk mendengar ocehanmu menjadi nabi. Ya. Kemudian Allah langsung bales kontan, Pak. Turunlah surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka tangannya Abu Lahab. Ya, artinya usaha Abu Lahab mulai saat ini tidak lagi berguna apa saja yang dihasilkan, entah anak turunnya, ya, entah hartanya. Ini Pak, kalau sekarang lagi viral penistaan Nabi, bapak penistaan Nabi Abu Lahab. Ya, bapak penista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab. Karena pertama dakwah, Abu Lahab langsung mengingkari dakwah dan langsung melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Hijr ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaffainakal mustahzi'in. Hei Muhammad, cukuplah bagi Allah, ya, bagimu dari Allah untuk membalas, untuk membela orang-orang yang melecehkan. Artinya bukan kemudian kita nggak bela, bukan kemudian kita nggak berada dalam kecintaan terhadap Nabi, kemudian membela syariat beliau, membela kehormatan beliau, tetap itu wajib bagi kita. Ya, cuma cara-caranya saja yang harus sesuai dengan tuntunan beliau juga. Oleh karenanya, pembelaan kita kepada Rasul itu bukti bahwa kita juga cinta kepada Rasul. Meskipun demikian bisa jadi kita bela yang masih aja kalah. Namanya bela kan belum tentu menang. Ya, tetapi meskipun kita belum Allah menangkan, tetapi Allah sudah memberikan janji bahwa siapa saja yang menghina dan mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Allah bayar. Artinya pasti Allah berikan keputusannya. Enggak ada
Orang yang menghina Rasul itu terus urepe penak-penak wae sampai mati nggak ada. Ya, dari zaman Rasul sampai zaman sekarang pun. Ya, jadi meskipun kita berusaha tapi belum menuai hasil, kita tetap yakin Allah pasti akan membalas baik dengan cara Allah sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Abu Lahab menerima surat Al-Masad, ya, kemudian pulang ke rumah, langsung dia minta kepada Utsbah. Utsbah itu anaknya yang beristrikan Ummu Kulsum, Ruqayyah, beristrikan Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Pak? Berarti saderengipun Nabi kalian Abu Lahab sinten? Ponakan Pak Lek plus besan. Karena Nabi punya putri Ruqayyah dinikahkan oleh Rasul dengan putranya Abu Lahab. Ya, dengan sepupunya Nabi sendiri yaitu Utsbah bin Abi Lahab. Ya, kemudian Abu Lahab ketika mendapatkan tabat yada Abi Lahab wa tab enggak terima, akhirnya pulang minta anaknya menceraikan ya, putrinya Rasul. Maka kemudian Ruqayyah pun kemudian diceraikan dan nanti dinikahkan oleh Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Apalagi ketika istrinya yaitu Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil mendengar juga ayat itu ada disangkut pautkan namanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datalahab. Ya, kelak di neraka Abu Lahab akan menerima siksa api yang menyala-nyala. Wa mra'atu dan istrinya hammalatal hatab yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, maka nanti di lehernya akan dikalungkan rantai-rantai yang atau belenggu-belenggu yang itu siksa bagi istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Nah, maka mendengar, waduh, aku yo ketut, kan? Di dalam Al-Masad ternyata istri Abu Lahab juga ada. Ini keluarga terhormat di dunia, keluarga dimuliakan di Quraisy, keluarga yang terkenal pandai, ya bijak, ya, seia, sekata, seneraka. Jangan ditiru lagi, ya kan? Yang terakhir jangan ditiru. Ini keluarga kompak banget. Kompaknya sampai dibawa ke neraka. Ya, satu rumah ini kompak sekali sampai dibawa ke neraka, maka jangan ditiru. Ya, Ummu Jamil ketika mendengarkan bahwa agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghinakan suamiku dan menghinakanku, maka kemudian langsung mencari Nabi Muhammad. Langsung mencari Nabi Muhammad dan kemudian mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang ada di Ka'bah bersama Abu Bakar, kemudian bersyair. Ya, syairnya itu melecehkan Nabi. Ya Muhammad, ya, mudhammaman abaina wa amrahu qallaina wa syari'atuhu asaina. Ini diantara syair-syairnya Ummu Jamil. Ya, tapi Abu Bakar ketawa-ketawa saja. Ini orang yang tahu bahasa Arab, itu syair ini nggak masuk untuk penghinaan, tapi malah melihatkan bahwa dirinya itu nggak paham mau menghina atau memuji. Kenapa? Karena didahului dengan menyebut Nabi kita bernama Muhammad. Ya Muhammad mudhammaman. Mudhammam itu kebalikan dari Muhammad. Kalau Muhammad yang terpuji, kalau mudhammam yang tercela.
Ya, jadi pengennya gini, hei Muhammad, orang yang tercela yang kami cuekin gitu. Tapi kan ya nggak lucu mas, Arab ngomong yang tercela disebut yang terpuji dulu. Kan nyebut nama dulu kan, ya Muhammad, wahai orang yang terpuji, muzammaman, tercela kamu. Loh piye toh? Ngomong tercela tapi terpuji dulu kan nggak masuk. Ya. Maka Abu Bakar pun juga senyum-senyum. Amrohu aqallaina, perintah-perintahnya enggak kita gubris, kita tinggalkan. Syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya kita maksiati, artinya kita ingkari. Tapi kemudian Allah menunjukkan pembelaan, lagi-lagi pembelaan ketika niatnya menghujam Nabi Muhammad, Allah berikan hijab. Allah berikan hijab sehingga ketika Abu Bakar melirik Rasulullah di sampingnya, ya Rasulullah, kenapa engkau diam saja? Ya, kenapa engkau tidak melakukan apapun? Rasul kemudian menjelaskan bahwa saat itu antara dia denganku Allah berikan hijab. Maka kemudian Abu Bakar mengembalikan syair-syair Ummu Jamil bahwa awak mungkin ngomong besok bahwa Nabi nggak ada, Nabi nggak kelihatan. Baru kemudian istrinya Abu Lahab tahu bahwasanya iya Muhammad gak enak, terus aku ngomong mbek sapa. Ini bukti pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Allah berikan hijab, Allah tutup. Jadi hinaan itu tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu pelajaran terkait dengan Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab, diketahui sebagai wa mra'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ya, ini ahli tafsir memaknai dua contoh real di lapangan. Yang pertama adalah istrinya Abu Lahab itu betul-betul membawa kayu bakar. Ya, kayunya orang Mekah jangan dipadakne kayu jenengan buat adang, nggak sama. Kayu bakarnya di Mekah itu berduri karena tanamannya, tumbuhannya rata-rata berjenis kaktus. Ya, pasti berduri. Maka ketika membawa kayu bakar itu sengaja diletakkan di tempat-tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lewat supaya Rasulullah terluka. Ini kekejian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Tetapi ketika dia membawa kayu bakar, menunjukkan rendahnya posisi dia. Ya, kenapa kok rendah? Biasanya yang membawa kayu itu majikan atau budak di zaman. Yang membawa kayu bakar majikan atau budak? Budak, majikan kok tunjuk-tunjuk kongkan-kongkon kok. Tapi Ummu Jamil rela dirinya membawa kayu bakar dengan tujuan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan membela suaminya Abu Lahab. Terus Pak, ini yang menjadi pengorbanan wanita, para ibu-ibu, para istri-istri. Biasanya kakunge suaminya dilecehkan, yo ikut andil lah, kan orang terima, kan akhirnya mencari dan melakukan pembelaan. Gimana mboten? Ya dibela, iso memakai omongan, bisa pakai perbuatan. Contohnya Ummu Jamil, saking cintanya dengan Abu Lahab sampai dia merelakan kedudukannya sebagai perempuan Quraisy yang mulia itu sampai rendah melakukan pekerjaan budak hanya untuk membela suami. Itu yang pertama, ya tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, artinya memang tukang kompor, ya, tukang obong-obong, paham kan? Nah, jadi memang ngomong neng kene melecehkan Nabi Muhammad, ngomong neng kene ya melecehkan Nabi Muhammad, terus gitu manas-manasi supaya dakwah Nabi Muhammad nggak berkembang. Ya. Maka itulah entah Abu Lahab entah istrinya sama-sama mendapatkan
siksa Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang pantas karena mereka berdua sekeluarga ini yang menjadi pengingkar dakwah di awal-awal, dan itu sangat kejam sekali, bisa mempengaruhi orang-orang yang lainnya. Ya. Nanti kita akan mengetahui ketika sahabat-sahabat disiksa. Kemudian melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, bahkan sudah punya base camp lah kalau kita katakan sekarang. Ada dua. Yang pertama adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua rumahnya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, yang nanti Sa'id bin Zaid menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bin Khattab. Maka Sa'id bin Zaid itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi biografinya atau perjalanan kehidupannya sangat sedikit, jarang yang membahas, paling cuma selembar 2 lembar. Tapi di sisi Allah sangat terkenal. Di antaranya yaitu menjadikan rumahnya sebagai majelis taklim. Ya, dikaji di dalamnya dakwah. Rasulullah SAW mengajarkan awal-awal syariat ini kepada kaum muslimin muslimat di mana? Di rumahnya. Kalau sekarang masuk ke wilayah Masjidil Haram, ya, ada pintu-pintu gerbang Al-Arqam bin Abil Arqam dan juga Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Quraisy kemudian mendatangi paman beliau Abu Thalib, ya, karena Nabi sangat dekat dengan Abu Thalib. Intinya ia minta Abu Thalib supaya ponakannya menghentikan dakwah, ya. Meskipun nanti Abu Thalib tetap membela ponakannya, ya, meskipun Abu Thalib tetap berada dalam agama nenek moyang, tapi beliau tidak mau untuk memberikan keponakannya kepada orang Quraisy. Ya, ini bukti pembelaan Abu Thalib. Sampai kemudian orang Quraisy mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hitung-hitungan dan diminta milih. Muhammad, nggak usah lanjut dakwah. Ya, wis ngene wae, penak-penakan wae. Dino iki awakmu nyembah Tuhan-Tuhan kami, besok kami menyembah Tuhanmu. Ya. Kemudian besok lagi kami menyembah Tuhanmu, besok lagi kamu menyembah Tuhan kami. Ngono terus mati loreng. Ya, agama kaya jadwal rondo. Ya kan? Rasulullah enggak mau. Ya sudah, sekarang 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, 1 hari engkau menyembah Tuhan kami. Rasul tetap enggak mau. Ya sudah, sehari engkau menyembah Tuhan kami, seumur hidup kami menyembah Tuhanmu. Lek dipikir untung nang mboten iki. Lek dipikir untung mboten. Untung sedina tok, sehari menyembah berhala, seumur hidup orang Mekah ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untung ini. Ini ukuran kita. Tapi Rasulullah SAW enggak, ya, karena bermaksiat kepada Allah dalam kesyirikan, kemusyrikan, kedzalimannya melebihi apapun. Maka turunlah kemudian ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtu. Diulangi lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Hei orang-orang kafir, nggak bisa sama. Bagi kalian Tuhan kalian, bagi kami Muslim mukmin ada Allah. Allah tetap sesembahan kami dan berhala-berhala tetap sembahan kalian. Kami tidak pernah akan menyembah Tuhan kalian sebagaimana kalian punya Tuhan berhala-berhala itu. Maka bagi kalian Tuhan yang kalian miliki itu sekutu-sekutu bagi Allah, dan bagi kami ada Allah Subhanahu wa taala.
Ini ayat banter menyerang orang-orang kafir Quraisy. Ya, tegas sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Untuk siapa, Mas? Orang kafir. Bukan untuk khilaf poso mbek bodone kapan. Ya kan? Posomu kapan, Pak? Sesuk apa sampean malu sapa? Wis terserahlah lakum dinukum waliyatin. Loh, Mas, aku gak kafir. Ya. Bodoh juga gitu. Melu pemerintah mau melu ormas. Ya. Wah, aku pokoknya melu sing sesuk wae lah ben posone kurang likur, Pak. Ya wis ra apa-apa lah lakum dinukum waliyatin. Enggak pas. Ini ayat antara mukmin sama kafir. Ya, jangan kemudian ketika ada orang Nasoro, ada orang Konghucu, ada orang malah bisa lembut, bisa salam-salaman, rangkul-rangkulan. Ya, kemudian ketika kita dakwai, jangan keras-keras sama orang kafir. Ya, wa tawasau ya bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya, nasihati dengan kesabaran. Lu Mas ki ayatnya salah, Mas. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri untuk kita ini. Sama-sama muslim ya, sama-sama yang beriman, sabar. Nah, orang kafir jelas kekafirannya, apalagi sampai menghina syariat kita. Wa tawasau enggak bisa. Lakum dinukum waliyati. Ini yang terjadi sampai salah satu riwayat ya, meskipun sebagian ada yang memasukkan ke dalam dhaif, tetapi banyak juga yang menghasankannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau di tangan kananku ada matahari, di tangan kiriku ada bulan. Sing nyekel matahari, sing nyekel bulan kurang kuat apa ya? Ya, kemudian diminta untuk meninggalkan dakwah, maka niscaya Rasul tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Ya, dan itu terus dirayu lagi, dirayu dengan kekuasaan, ya, menjadi raja Quraisy, bahkan Malikul Arab, raja Arab. Ya, kemudian diperistrikan dengan istri yang perempuan yang paling tinggi nasabnya dan paling cantik di Arab, dan seterusnya dan seterusnya. Rasul semuanya menolak itu. Karena inilah dinullah, inilah al-haq, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka orang kafir musyrik Quraisy pun akhirnya tambah bingung sampai berujung menemui tokoh sesepuhnya, yaitu Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ya, Al-Walid bin Mughirah, orang kaya tersohor, pemuka Quraisy, ya, kemudian minta pendapatnya, ini enaknya kitab apa ini Muhammad ini? Ya, bagaimana menurutmu wahai sesepuh kami, tokoh kami? Ya, kemudian Al-Walid bin Mughirah, lah kalian pengen menyebut Muhammad iki kaya apa saiki? Apa yang akan kalian kenalkan ke masyarakat luas? Sebentar lagi musim haji. Ya, sebentar lagi musim haji. Kalau nggak sampai diputus mata rantai dakwahnya Muhammad, maka Muhammad, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja mendakwahkan ke orang-orang di luar Arab. Mungkin yang datang dari Yaman, yang datang dari Syam, yang datang dari Afrika, bisa mengenal ajarannya. Maka kemudian salah satu usul, bagaimana kalau kita dakwakan kepada orang-orang bahwa Muhammad adalah seorang kahin, seorang dukun? Maka Walid menjawab, kita ini tahu dukun, kita tahu mantra-mantranya. Ya, yang diucapkan dan dilontarkan oleh Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau kayak gitu kita sebut aja Majnun, yaitu orang yang gila, sinting. Maka Walid bin Mughirah, lah kaya awakmu ora kenal Muhammad wae lho. Ya, bisa-bisanya kamu cap sebagai orang gila. Ini orang paling berakal, orang paling cerdas di antara kita. Ya. Kemudian, ya sudah,
kita sebut saja penyair, asyair. Ya, kemudian Walid membantah lagi. Kita tahu, kita semuanya bisa syair. Orang Arab cinta dengan syair. Tapi lihat, ya, firman-firman Allah itu kan nggak bisa disamakan dengan syair. Kalian orang Arab, kalian tahu syair itu ada al-arud, ada qawafi, kemudian di sini disebutkan ada rojaz, ada hajaz, artinya disiplin-disiplin ilmu dalam membentuk syair. Dan apa yang dikeluarkan oleh Muhammad itu sama sekali bukan syair, lebih daripada itu, jauh lebih tinggi nilainya. Ya sudah, kita sebut aja sahir, penyihir. Ya. Maka kemudian Walid berkata lagi, ya nggak bisa, kita nggak pernah lihat Muhammad itu komat kamit sambil membikin buhul, ya, bikin kayak simpul santet. Ya, gimana terus? Nah, ini pelajaran penting. Orang tua kafir itu membedakan, yang pertama tadi kita sebut aja Muhammad kahin, yang terakhir kita sebut aja Muhammad sahir. Ya, Nabi kita SAW disebut dukun, disebut penyihir. Karena antara dukun sama penyihir itu beda. Ya, sama-sama dosa besar, ya, sama-sama kekufuran ini. Tapi kalau penyihir itu sudah tidak ada kata lain kecuali pasti ada kong kali kong dengan jin ataupun setan. Itu penyihir, jelas. Dan tujuan penyihir itu dua, minim menggolimi, menyakiti, maksimal mati korbannya. Ya, dan matinya nggak langsung kur dipateni tembak tujuh gitu tok, enggak. Digawe loro, Pak. Patang tahun watu ramari-mari, patang tahun ora iso ngadeg, patang tahun gitu terus. Itu namanya penyihir. Ya, santet, teluh dan lain sebagainya. Kalau dukun, ya, dalam bahasa Arab kahin itu ada dua. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslimnya, Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan, ya, man ata kahinan fasa'alahu falam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi kahin kemudian bertanya sesuatu, bertanya tok, Mas. Ya, ketik rek spasi kirim, itu bertanya namanya. Ya, itu sholatnya sudah enggak diterima 40 hari 40 malam. Riwayat yang lain, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arrafan kemudian membenarkannya apalagi Mbah matur nuwun Mbah niki mahare, ya, niki bayarane, waduh, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam kekufuran atau telah mengingkari apa yang datang dari perkara Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Artinya kalau bersahadat dia murtad. Ya, kalau dari awal sudah kafir berarti kafirnya tumpuk inding. Ya, istilahnya kufur mughalladah. Ya, ghulat fil kufur. Ya, jadi kufur yang melebihi batas. Nah, di sini ada kahin, dukun, ada arafan juga, bahasa kita dukun. Kalau dukun kahin bisa jadi sama dengan sihir, ada sangkut pautnya dengan dunia jin maupun setan. Tapi kalau araf belum tentu pakai jin maupun setan. Bisa dipahami? Insya Allah nanti saya lebih jelaskan lagi setelah adzan isya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kami berikan gambaran seperti ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang ini kan kalau di daerah kami, ya, daerah Semani Raya itu lagi musim maling sepeda ontel, ya kan, dengan modus di tempat parkir. Karena motor kan bisa dicatat plat nomor, ya sepeda dicatat apanya, Mas? Nggak ada plumbir, nggak seperti zaman dulu, ya. Nah itu ketika ada maling yang tengah malam
dengan maling dengan modus tukang parkir sepeda, itu kita mudah membedakannya. Ya, maling, rampok, copet, gendam, koruptor itu di kita ini mudah menggambarkan. Ya, lek maling ki ngene, lek rampok ngene, lek copet ngene, lek gendam ngene, koruptor ngene. Tapi kalau 4 ini Mas, susah dibedakan. Paranormal, orang pinter, dukun, kiai khos. 4 ini susah bedakannya. Karena intinya sama tapi mirip. Ya, mirip. Ya, intinya sama, penuh kemiripan meskipun secara lahiriah bisa beda jauh. Saya ulangi. Paranormal harusnya sudah expired ini. Harusnya kalau sekarang namanya paranew normal. Bukan paranormal lagi loh, paranew normal. Paranormal ini dari sudut pandang wong gendeng. Nyebutnya paranormal. Orang pinter dari sudut pandang yang goblok. Ya, menyebutnya orang pinter. Dukun istilah kampungnya, kiai khos istilah tanda petik pesantrennya. Ya, wah ini susah bedakan, betul-betul susah. Ya, contohnya adalah di antara para ulama seperti hanya di dalam kitab Tauhid penjelasannya juga dijelaskan di dalamnya. Kalau sampai ya, ada orang-orang yang menggunakan medianya bisa dengan najamah atau nujum, pakai perbintangan, astrologi tapi bukan astronomi, astrologi, zodiak ya, atau dengan melihat anggota tubuh dan turunannya. Contohnya, Mbak, saya pengen dilihat nasibnya ke depan. Oh, bilang epek-epek. Oh, epek-epekmu wasap ini nek. Garismu telu, ruwet ra jelas. Uripmu juga bakal ruwet. Ya, itu contohnya. Lah, model semacam ini kalau sampai jenengan dicap dukun nih, syirik, setan ini, nggak bakal terima Mas. Dari mana dibilang saya punya ilmu setan? Ya saya kong kali kong dengan jin, bisa sumpah sampai pengatus satu sumpah. Dia yakin bahasanya saya nggak ada sangkut pautnya dengan jin. Ya karena itu memang ada ilmu gotak-gatik mato. Ya ilmu terkait gitu. Ya ramal tangan, ini ngapusu bisa kan? Bisa. Apakah perlu dengan jin kayak gitu? Enggak. Atau turunannya? Turunannya itu apa? Melihat dengan kuku, ya kan? Nah, atau dengan minuman, ya jahe, kemudian enek korban datang, Mbah, laptop saya hilang, di jok motor, sak motor hilang. Oh ya sih, ini ya, terus dia. Motormu seenek, laptopmu yo enek. Oh. Yo enek Mbah ning maling. Malingnya seenek bener. Ya, lah itu ini enggak perlu jin. Ini enggak perlu jin. Bisa apa enggak bohong gitu aja? Bisa. Tapi ketika sebut sebagai dukun, inilah yang disebut dengan arrafan. Ya, orang-orang semacam ini. Atau kalau kerennya memakai kartu, ya entah kartu tarot, kartu sejenis remi, ya kemudian ada istilah abajadun, ya maka ada angka-angka dan huruf-huruf dikenal dengan abjad, itu kan dari dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu sudah ada abajadun, A1, Ba 2, Jim 3, Dal 4, nanti ketemu lam 100, mem 300 sampai ribuan. Lah itu diotak-atik. Ya, satu ketemu apa nanti itu menjadi ilmu khusus.
Tetapi dengan itu mereka bisa mendakwakan diri tahu hal gaib. Bahkan kita dulu pernah ditipu dengan adanya kiamat tahun 2012 dengan kalender suku. Nah, itu kan pakai model abajadun itu. Ya. Dan itu sampai sekarang masih laris manis. Ya, sampai laris manis. Biasanya ilmu abajadun itu nanti ditambahkan dengan rimal. Rimal itu garis-garis yang zaman Nabi Muhammad ditaruh di pasir-pasir padang pasir. Ya, pakai ilmu perdukunannya di padang pasir. Kalau kita ya di kertas. Ini mohon maaf Mas. Ini bisa jadi orang yang memberikannya pakaiannya nggak jauh beda sama yang ngomong ini. Pakai gamis, jubah, sorbanan, pecian. Ada yang datang, Mbah, saya pengen rumah saya dijaga. Yo, security kono, nggak punya duit, Mbah. Kan? Gimana caranya? Oh, saya pengen penjaganya yang nggak kasat mata. Tenang. Akhirnya dibuka kertas, kemudian mulai digarisi kotak, ya, segitiga, bunder. Kemudian nanti ditaruh tulisan-tulisan abajadun itu tadi Mas. 1 plus 200 plus pokoknya nggak jelas. Ditambah huruf-huruf hijaiyah yang nggak bisa dibaca. Ya, kecuali memang dukunnya ini, arafnya ini yang tahu. Karena itu raja, jimat. Ya. Kemudian nanti digulung, linting. Kalau bisa ditambahi bungkus mori atau kain kafan. Wis, pakunen neng dhuwur lawangmu. Itu Mas. Sama. Itu bukan kedukun ilmu hitam yang ngida Al-Quran, nggak perlu. Bahkan itu tadi kiai khos sebutannya. Ya, yang bergamis, yang bersorban, tapi itu dia mengaku tahu hal gaib. Lebih encer lagi kalau nanti ketemu telek kucing garing, ya, kemudian digulung lagi, kemudian ditaruh di mori juga, ditaruh di lawang paling cedek dengan rajanya tadi. Wes aman, tenang Mas. Itu ada sampai sekarang masih ada, masih laris seperti itu. Ya, ini namanya araf. Ini nggak perlu pakai jin. Ya, ilmu godak-gadek matuk tadi. Atau araf itu dukun yang lebih tahu kecanggihan di tempat dia tinggal yang nggak tahu kecanggihan. Ya, contohnya di pedesaan sana ada dukun asal kota. Ya, buka praktek perdukunan. Ada orang datang, wong telu mamane, datang masuk satu. Mbah, saya punya masalah, mau cari solusi. Koncomu seneng jobo kaos kuning ke dijak mlebu sisan. Bae sekti tenang. Ngerti aku nggo konco kaos kuning meneh. Padahal neng kono wis enek CCTV. Cuma enggak tahu. Ya kan? Cuma enggak tahu. Ini Bu, memang jahilnya kalau orang enggak bertauhid ya semacam ini. Ya, karena zaman dulu Mas, saya masih nyantri itu ada kiai khos di Semarang yang terkenal sekali. Jadi ini lek mlebu omah arek neng dhuwur omah kuwi iso miber. Wus. Padahal omahe zaman semono wis duwe lift. Ya kan? Cuma kita dulu bayangannya lift itu ya hanya di supermarket, mall ataupun hotel. Enggak pernah nyangka kalau rumah itu bisa dibikin lift. Cobin jenengan teng Nun Sewu nggih. Mbah Yut jenengan lek tasih sugeng. Mbok critani Mbah, kula saged ngomong kalih wong langsung anggene raine ketok. Ya kan? Wah, disekti mandraguna, Mas. Ya kan? Mbah Yut mboten mudeng video call mana tahu, Mas. Ya, hidup di zaman itu dikira sekti tenan. Padahal sekarang biasa. Nah, inilah perbedaan antara dukun dengan penyihir. Karena dukun itu enggak mesti semuanya terkait kong kali kong dengan jin, tapi pasti ada tipu dayanya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu